41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Janganlah takut. akulah yang menolong kau. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, siapkan hati, pikiran kita untuk kita boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Mari kita naikkan pujian sangat besar anugerah-Mu. Dengan sikap berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kasih Tuhan boleh menyatukan hati kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya setiap pujian yang akan kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap Tuhan, hati kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Tante ucapkan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kita meskipun tidak di dalam satu gedung, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ya, gereja itu bukan gedungnya, tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Kita naikkan pujian, aku gereja, kau pun gereja. Pakai gerakan ya. Aku gereja, kau pun gereja.
banget ya gerakannya ya. Gimana gerakannya tante gitu ya? Jelimet jarinya. Gimana jarinya? Gereja bukanlah gedungnya. Gedungnya ada tiang-tiangnya ya. Biasanya ada tiang-tiangnya untuk menahan. Nah, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Jari telunjuknya ke atasin ya. Buka menaranya, bukalah pintunya. Lihat di dalamnya, gereja bukanlah gedungnya ya. Kita naikkan pujian ini dari awal ya. Aku gereja, kau pun gereja. Gereja itu adalah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, hati kita yang dulunya gelap menjadi terang. Karena apa? Ada Yesus di dalam hati kita. Sejak Yesus di hatiku. Kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan ya. Perubahan ajaib Yesus. Ada juga firman Tuhan yang membuat kita bersukacita dan memiliki pengharapan. Dan firman Tuhan juga yang menjadi terang bagi jalan kita, bagi jalan pada hidup kita. Ya, kita nyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu
Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, dan kami boleh duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kiranya juga Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan setiap waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, Kau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Oh ya, amin. Ya, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, hari ini Tante yang akan bercerita. Ya, suatu ketika di kota Tarsus hidup dua orang tua Yahudi. Ya, ayah dan ibu Yahudi ini berasal dari suku Benyamin. Benyamin, kalau kalian masih ingat, Benyamin adalah salah satu dari 12 putranya Yakub. Ya, nah, dari ayah dan ibu orang Yahudi ini lahir seorang bayi. Sejak bayi ini lahir, orang tuanya selalu mengajarinya tentang satu Allah sejati. Ya, mereka mengajari hukum Allah dan bagaimana menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Ketika anak ini mulai cukup besar, mereka mengirimkannya ke sebuah sekolah. Wah, seperti kalian, dia juga sekolah gitu ya. Dia sekolah di Yerusalem. Untuk belajar di bawah bimbingan seorang guru besar bernama Gamaliel. Kalau kalian masih ingat, Gamaliel ini adalah seorang ahli Taurat yang membela rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Ya, ingat lagi cerita-cerita yang lalu ya. Gamaliel mengajari pemuda ini semua hukum Allah. Dan ketika pemuda ini belajar tentang Tuhan, dia sangat berhati-hati untuk mematuhi seluruh perintah Tuhan. Ya. Kenapa sih dia berhati-hati untuk mentaati firman Tuhan? Karena dia ingin menjadi seorang Farisi. Orang Farisi itu apa ya? Orang Farisi adalah sekelompok orang yang sangat berhati-hati dalam mematuhi perintah Allah. Mereka juga memastikan orang lain juga harus mematuhi hukum Allah. Maka semakin ia besar, tahun berganti tahun gitu ya, orang ini terus mempelajari firman Allah. Dan dia tahu semua firman Allah ya. Dia tahu bahwa Allah sudah berjanji untuk mengirimkan seorang Mesias untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa-dosa mereka. Maka orang ini menantikan hari itu ketika janji Allah akan digenapi ya. Nah, ketika pria ini sudah beranjak dewasa, dia terus tinggal di Yerusalem gitu ya. Dia terus tinggal di Yerusalem. Hari demi hari dia terus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dengan mentaati semua perintahnya. Dia mulai belajar. Tapi suatu ketika dia mendengar berita tentang sekelompok orang. Wah, mereka bilang seperti ini, Mesias sudah datang. Masa iya sih? Terus dia cari tahu. Wah, orang-orang ini dengan berani mengajar di bait suci dan kemanapun mereka pergi. Mereka mengajar bahwa Allah telah mengutus anaknya Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Berita ini sangat mengganggu. Ya, pria ini sangat terganggu dengan berita ini dan dia tidak percaya dengan cerita ini. Tapi di Yerusalem banyak orang yang percaya dengan cerita ini dan menjadi pengikut Yesus, ya.
balik lagi ke orang ini ya. Orang ini sangat mencintai Tuhan. Dia sangat mencintai Allah. Maka dia sangat marah waktu dia mendengar salah seorang pengikut Yesus bernama Stefanus mengajar tentang janji-janji Allah. Ya, Stefanus berani mengatakan di depan semua pemimpin agama bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Mesias yang dijanjikan Allah. Stefanus menuduh para pemimpin agama. Pemimpin agama ini mengenal firman Allah loh dengan baik, tapi merekalah yang membunuh juru selamat yang dijanjikan. Ya, itu adalah tuduhan yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Kata orang ini ya, kata pria ini ya. Dan waktu itu pria ini sangat senang ketika Stefanus dilempari batu sampai mati. Orang ini mengikuti Allah ya dengan setia. Dia belajar firman Tuhan, dia memelihara perintah-perintah Tuhan, dan dia berpikir bahwa wah, ini aku harus menghentikan pengikut-pengikut Yesus ini supaya kebohongan-kebohongan yang mereka sebarkan tidak menyebar lebih jauh. Ya, orang ini menganggap berita Injil adalah berita bohong. Maka dia pergi ke tempat-tempat di mana para pengikut Yesus berkumpul dan dia menangkap pria maupun wanita, ya, dia menangkap mereka lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara. Tapi semakin dia melakukan segala yang dia bisa untuk menghancurkan kelompok orang percaya, pesan Injil terus menyebar lebih jauh dari Yerusalem, gitu ya. Pria ini berpikir dia berjuang untuk Tuhan. Dia berjuang dengan teguh demi jalan Tuhan, demi nama Tuhan, gitu ya. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia malah berperang melawan Tuhan. Ada yang bisa tebak siapa pria ini? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ya. Kalian buka Alkitab kalian di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ya, pasal 9. Buka terus ya Alkitabnya. Minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana Filipus memberitakan tentang Yesus kepada sida-sida Etiopia. Dan sida-sida ini bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, Filipus terus berjalan ke utara hingga ke Kaisarea. Dan Roh Kudus memimpin seluruh para pengabar Injil ya. Memimpin seluruh orang yang percaya menjauhi Yerusalem. Berita baik bagi orang-orang yang ada di utara. Tapi berita buruk bagi orang-orang yang ada di Yerusalem yang terus-menerus menolak berita Injil. Setelah mengutus Filipus memberitakan Injil, dalam pasal 9, Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya ya sebagai berita Injil. Mengapa sih Kristus sendiri menyatakan dirinya? Karena orang yang akan dipertobatkan kali ini adalah pilihan Tuhan untuk memberitakan Injil sebagai rasulnya ya. Tuhan sendiri loh yang memilih para rasul-rasulnya. Kalian boleh buka di Lukas 6 ayat 12 sampai 13 ya. Kalau Tuhan sendiri yang memilih seluruh rasul-rasulnya. Dan karena itulah Tuhan Yesus sendiri datang untuk mempertobatkan orang yang tadi tante ceritain gitu ya. Siapa sih orang ini? Ya, orang ini adalah Saulus dari Tarsus. Ya, namanya adalah Saulus. Saulus melakukan segala yang dia bisa untuk menghancurkan gereja. Gereja itu bukan gedungnya ya. Gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia menangkap dan memenjarakan mereka, gitu ya. Dan dia punya satu tugas penting, yaitu menghentikan penyebaran dari kabar baik, yaitu Injil.
Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang melawan orang-orang percaya, firman Tuhan terus menyebar. Dan orang-orang yang menerimanya diubahkan ketika mereka percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat. Ya, Saulus tidak sadar kalau dia adalah musuh Allah. Saulus pikir, saya benar kok di hadapan Tuhan karena saya tahu firman Tuhan. Ya, saya mentaati semua hukum Allah di dalam hukum Taurat. Maka Saulus berpikir dia bekerja untuk Tuhan. Dia bekerja menghentikan orang percaya memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi nyatanya dia bekerja untuk musuh Tuhan yang mencoba menghentikan penyebaran Injil. Setelah Stefanus mati, banyak orang percaya yang pergi dari Yerusalem. Ya, mereka menyebar dan tinggal di kota-kota sekitar, termasuk kota Damsyik. Dan Injil juga semakin menyebar di sana. Ya, maka Saulus mendengar hal ini. Dia pergi kepada imam besar dan minta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis di kota Damsyik, gitu ya. Supaya apa? Buat apa surat kuasa itu? Surat kuasa itu adalah izin untuk menangkap dan memenjarakan siapapun di sana yang mengajar tentang Yesus. Ya, akhirnya surat izin didapatkan dan dia ditemani oleh beberapa orang memulai perjalanannya ke Damsyik. Ya, dan ketika mereka pergi dari Yerusalem ke kota Damsyik, waktu mereka hampir dekat ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang sangat menyilaukan memancar dari langit dan mengelilingi Saulus. Hal itu terjadi waktu tengah hari atau siang hari, ya, dan cahaya itu lebih terang daripada matahari. Cahaya itu sangat terang sehingga semua orang yang berpergian bersama Saulus menutupi mata mereka dan mereka jatuh ke tanah. Lalu apa yang terjadi? Kita baca bersama-sama di Kisah Para Rasul 9 ayat 4, ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Sudah ketemu ya? Tadi kan sudah dibuka Alkitabnya. Jadi kita akan baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya, terdengar suara. Wah, Saulus sangat ketakutan gitu ya. Coba, tapi dia berkata sesuatu. Coba kita baca lagi di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kelima. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia tanya, siapa ya? Ini suara siapa? Tuh ya. Lalu suara itu berkata lagi, berkata lagi ya, kita baca lagi. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuh ya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi siapa yang berkata kepada Saulus saat itu? Ya, Yesus sendiri yang berkata kepada Saulus. Hanya Saulus yang dapat mendengar suara yang berbicara kepada mereka gitu ya. Karena suara itu berbicara dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Loh, Saulus tidak ikut menyalibkan Yesus kok. Kenapa Yesus berbicara kepada Saulus kalau Saulus itu menganiaya Yesus ya? Karena ketika Saulus menyakiti orang-orang percaya, itu sama saja dengan dia menyakiti Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus berbicara langsung kepada Saulus sehingga dia mengerti bahwa Saulus sudah menyakiti tubuh Kristus. Menganiaya setiap orang percaya sama saja
menganiaya Yesus sendiri yang adalah anak Allah. Saulus pikir Yesus ini sudah mati, ya. Dia telah dihukum mati, disalib, dan sudah dikuburkan juga, ya. Lalu dia pikir lagi, selama ini pasti Allah senang dong dengan pekerjaan saya yang menyingkirkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi waktu dia mendengar suara itu, ya, dia mendengar suara Yesus, dia tahu bahwa dia salah. Dia tahu bahwa dia telah berperang melawan anak Allah. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Saulus gitu ya? Apa yang dikatakan Saulus? Apakah dia tetap percaya bahwa Yesus adalah kebohongan? Yuk kita sama-sama buka Kisah Para Rasul 22 ayat 10. Kisah Para Rasul 22 ayat 10. Sudah ketemu semua? Tante akan bacakan ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 10. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Ya, dia tanya, apa sih yang harus aku perbuat? Setelah dia menyadari bahwa dia salah, dia tanya sama Tuhan, apa yang harus saya buat? Gitu ya. Lalu kata Tuhan kepadaku, ya, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Yesus menyuruh Saulus pergi ke Damsyik, dan di sana dia akan menerima tugas tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ya, cahaya terang itu menghilang dan Saulus berdiri. Saulus berdiri, tadi kan dia tutup matanya karena cahaya itu sangat silau, gitu ya. Waktu dia berdiri, dia mencoba untuk membuka matanya. Tetapi waktu dia buka matanya, dia tidak bisa melihat apapun, ya. Karena cahayanya sangat silau, ya, dan mengelilingi dia. Cahaya itu membutakan matanya. Orang-orang yang ikut dengannya memegang tangannya, ya, dan membantu dia, menolong dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari dia tidak dapat melihat, dan 3 hari juga dia tidak makan maupun minum, ya. Sementara itu di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Wah, kalau dengar kata Ananias, nama Ananias, kalian pasti akan teringat dengan Ananias dan Safira gitu ya. Tapi ini bukan Ananias yang itu, karena Ananias dan Safira sudah mati. Ini adalah Ananias yang lain, ya, namanya sama. Namanya Ananias, dan dia adalah seorang murid Tuhan yang tinggal di kota Damsyik. Tuhan berbicara kepadanya, ya. Coba kita baca lagi, kita balik lagi ke Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 12, ya. Kira-kira Tuhan berbicara apa ya kepada Ananias ini? Kita akan baca bersama-sama ya. Tante akan bacakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 12. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ya, Tuhan berbicara kepada Ananias supaya dia berdoa bagi Saulus. Tetapi mari kita lihat ya, waktu Ananias dapat tugas ini dari Tuhan, bagaimana ya perasaannya Ananias? Kita akan lanjutkan di ayat 13 sampai 14 ya. Jawab Ananias, Tuhan,
dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ya, Ananias jujur loh kepada Tuhan. Dia tahu Saulus datang untuk menyakiti dan memenjarakan orang-orang percaya, ya. Tapi Tuhan meyakinkan Ananias. Kenapa sih Ananias harus pergi dan mendoakan Saulus? Kita lihat lagi dalam ayat 15 sampai 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Ya, waktu Tuhan menjelaskan kepada Ananias kenapa dia harus menolong Saulus yang mungkin nanti kalau ketemu dia akan dimasukkan ke penjara oleh Saulus gitu ya. Tuhan menjelaskan kenapa? Karena Tuhan akan memakai Saulus menjadi alatnya, ya. Meskipun Ananias takut, dia tetap taat, ya. Dia tetap taat. Dia pergi kepada Saulus. Dia pergi ke jalan lurus tadi, ya, dan dia menemukan Saulus di sana. Dia berdoa untuk Saulus, dia meletakkan tangan ke atas Saulus dan mendoakan Saulus, ya. Sehingga saat itu juga Saulus bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saulus lalu bangun, ya, dia dibaptis, dia makan dan menjadi pulih. Kan tadi udah puasa 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, pasti badannya lemes gitu ya. Tapi sesudah dia dibaptis, dia makan dan minum, lalu dia pulih kembali. Nah, anak-anak, Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan seseorang gitu ya. Saulus pernah mencoba menghentikan orang-orang supaya tidak percaya kepada Yesus. Tetapi sekarang, ya, setelah dia bertobat, dia menjadi murid Yesus. Dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saulus menjadi orang yang baru dan dia memiliki tugas yang baru. Sebelum dia bertobat, tugas dia adalah memenjarakan orang-orang percaya. Sekarang tugas dia berubah, gitu ya. Tugas dia adalah pergi dan membagikan kabar baik kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ya. Saulus dia tulus. Dia belajar firman Tuhan, dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, ya. Tetapi keyakinannya benar-benar salah. Dia malah menyakiti gereja Tuhan. Nah, di dunia ini ada banyak sekali orang yang belum terima kabar baik. Mereka menyakiti orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya Saulus. Bukan hal yang sulit bagi Tuhan, ya. Bukan hal yang sulit bagi Tuhan untuk mengubahkan seseorang. Waktu orang ini percaya kepada Tuhan, ya, waktu orang ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, pasti Tuhan akan menolong orang ini dan mengubahkan kehidupannya. Seperti tadi tante bilang, banyak sekali orang yang belum kenal Tuhan, gitu ya. Tetapi ini menjadi tugas kita untuk apa? Untuk mendoakan mereka, ya. Untuk mendoakan mereka yang belum bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Terus bagaimana dong dengan kita yang sudah percaya? Apa kita nggak usah bertobat? Kita pun kadang seperti Saulus. Kita pikir kita sudah menyenangkan hati Allah.
Karena kita adalah orang-orang yang baik, anak-anak yang baik gitu ya, dan melakukan segala hal yang baik. Rajin baca Alkitab, jadi anak baik. Tetapi kita tidak pernah benar-benar melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia, tapi kamu masih sering bertengkar sama adik atau kakak gitu ya, atau berkelahi dengan teman. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi masih aja ada anak-anak yang melawan sama orang tuanya, ya, tidak taat sama orang tua. Guru sekolah minggu selalu ingatin, ayo rajin baca Alkitab. Sudah baca Alkitab belum hari ini gitu ya? Tapi nggak dilakukan. Karena apa? Gak ada waktu tante. Waktu saya adalah untuk bermain game gitu ya. Setiap hari. Kalau bisa 24 jam. Kalau bisa saya nggak usah tidur gitu ya. Saya mau main game setiap saat. Jadi nggak ada waktu untuk baca Alkitab gitu ya. Kita nggak memakai waktu kita untuk Tuhan gitu ya. Setiap hari kita berdosa. Setiap hari kita menyakiti hati Allah. Kita pikir kita sudah berbuat baik, kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah, tetapi kita melakukannya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukannya ya karena terpaksa. Kan mama papa suruh saya ke gereja, mama papa suruh saya ibadah, jadi saya terpaksa deh. Atau untuk dapat nilai, kalau saya nggak ibadah, saya nggak dapat nilai dong, tuh ya. Atau nanti saya nggak dikasih hadiah kalau saya nggak ibadah gitu ya. Ada banyak alasannya, tapi itu bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada satu cara supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita harus bertobat dari dosa kita setiap hari. Bertobat itu apa sih? Bertobat itu artinya mengakui kesalahan, minta ampun, dan tidak mengulanginya lagi. Jadi nggak cukup mengakui kesalahan saja ya. Sudah melakukan kesalahan, mengakui kesalahan, minta ampun, dan tidak mengulanginya lagi. Ya. Setelah bertobat, percaya dengan iman bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menempatkan iman di dalam hati kita, ya. Tuhan akan menempatkan iman di dalam hati kita dan mengubahkan kita. Dari yang tidak taat menjadi taat. Dari yang tidak mau dengar-dengaran menjadi anak yang dengar-dengaran. Dari anak-anak yang malas menjadi anak-anak yang rajin. Kita akan diubahkan menjadi anak Allah dan memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita. Ya, Roh Kudus itu akan menolong dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Allah setiap saat. Ya, setiap saat. Bukan hanya hari Minggu saja, tapi setiap saat. Ya. Dan Tuhan kasih tugas buat kita untuk memberitakan Injilnya. Tapi ya itu, kita juga harus bertobat setiap hari dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan ubahkan kita dan memakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Ya, minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kisah para rasul. Kita akan lihat bagaimana Allah memakai Saulus yang dulunya penganiaya orang-orang percaya. Dia akan pakai untuk dengan berani membagikan Injil meskipun dia diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, ya. Dan setelah kalian beribadah, akan ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh guru-guru sekolah minggu kalian masing-masing gitu ya. Kalau kalian dengarkan dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, kalian pasti bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan pertanyaan-pertanyaannya susah nggak? Enggak gitu ya. Kalau kalian mendengarkan dengan baik,
kalian baca lagi firman Tuhan yang tadi sudah tante bagikan, kalian akan bisa menjawabnya dengan baik, gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ambil sikap hormat di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan telah mengajari kami melalui kebenaran firman Tuhan, kami harus berubah, kami harus bertobat setiap hari. Sama seperti Tuhan mengubahkan Saulus, kami percaya Tuhan juga akan mengubahkan kami menjadi anak-anak yang lebih mencintai Tuhan, anak-anak yang lebih mengasihi Tuhan, anak-anak yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami di dalam kehidupan kami setiap hari, supaya kami juga boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati setiap guru-guru sekolah minggu kami yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Peringatan Hari Kemerdekaan sudah semakin dekat. Nah, siapa yang sudah daftar lomba? Ya, sudah nggak sabar, cepet-cepet pengen ikut lomba ya. Yang belum daftar, cepat daftar ya ke gurunya masing-masing. Ada berapa lomba? 4 lomba ya. Yang pertama, lomba mewarnai ya, khusus untuk kelas TKA, TKB dan kelas 1 SD. Ya. Dan yang kedua, ada lomba menggambar. Siapa yang bisa menggambar? Ya, pinter menggambar, ikutan gitu ya. Lomba menggambar dengan tema Tuhan melindungi Indonesia. Nah, ini lomba menggambar ini untuk kelas 2 sampai kelas 3 SD. Dan yang ketiga, ada lomba TTS, teka-teki silang gitu ya, untuk kelas 4 SD sampai kelas 1 SMP. Dan yang terakhir ada lomba foto keluarga dengan tema mencegah COVID-19 ya. Boleh ajak neneknya, kakeknya kalau misalnya masih ada gitu ya. Boleh ajak semuanya untuk foto keluarga dengan tema ya, mencegah COVID-19. Nanti hasil dari kreasi anak-anak dan keluarga nanti akan diberikan kepada guru kelasnya masing-masing via WhatsApp ya. Paling lambat dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus. Dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 16 Agustus ya. Dan sekarang Tante mau tanya, bagaimana pembacaan Alkitabnya di rumah? Siapa yang rajin baca Alkitab? Nah, hebat ya, ada yang rajin setiap hari baca Alkitabnya terus menerus. Tapi masih ada anak-anak yang belum, yang masih ketinggalan. Gak apa-apa, kejar ketinggalannya ya. Berikut daftar bacaan Alkitab dalam 1 minggu. Minggu lalu kita sudah pelajari lagu ya, hanya satu jalan ke surga. Nah, karena nadanya ini agak berbeda dari yang biasanya, dan supaya kita juga hafal nada yang benar, kita akan pelajari lagu ini. Yuk kita pelajari. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya.
hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Nah, tetap berdoa dan jaga kesehatan ya di rumah sampai minggu depan.